Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini bertepatan dengan di bulan Ramadan, Guru. Hari yang ke 15. Kita bisa bersama melakukan dzikir nafas tadi. Dengan hening kita semua tadi sudah melakukan dzikir nafas dan sensasinya luar biasa, Guru. Ya. Ketika bersama itu energinya besar sekali. Ya. Yang saya rasakan itu seperti kesetrum, Guru. Dari sini Tadi tuh. Iya, kayak ada setrum. Pertama iya. Ininya ya. Pertama masuk ke alam bawah sadar tuh Kayak kesetrum dulu. kayak kesetrum ini. Iya. Terus ya makin itu aja enak, badannya makin semangat gitu. Dan lebih masuk lagi di situ saya merasakan yang dzikir nafas di sini itu seperti ditutup oleh sebuah gelembung, Guru. Oh, gelembung atau perisai. Semua yang hadir ya. Iya di lingkaran. Ya, gelembung tapi melingkar, iya, gitu, melingkar. putih bersih gitu ya. Dan gelembung itu mengangkat kita semua ke atas, naik. Berarti gelembungnya transparan ya, Gus ya? Iya, transparan. Oke. Dan ketika berada di ketinggian itu di atas awan, Guru. Naik ya. Terus ya berarti. Kami disambut oleh seekor kuda yang bersayap berwarna putih dengan gagahnya. Kuda itu gagah, kekar ya. Oh iya. Dan bersayap. Kudanya bersayap. Tapi cuma satu kudanya, Guru. Kudanya cuma satu. Tapi yang hadir tadi semua naik semua di bawah gelembung itu, gelembung putih itu. Dan kami disambut oleh kuda itu. Dan kuda itu sempat ada dialog. Ya. Ada dialog dengan kita semua. Seperti ini kurang lebihnya. Selamat datang wahai para hamba-hamba Tuhan. Disambut gitu sama kuda itu. Melangkahlah untuk menuju kebebasanmu. Tinggalkanlah belenggu-belenggu yang merantaimu. Karena satu langkah di kebebasanmu adalah 1000 langkah ketika kamu masih terbelenggu. Itu ketika kita semua disambut oleh kuda itu. Setelah itu kami semua disuruh naik, Guru, ke kuda itu. Oh, berarti semua naik, berarti saking gedenya saking gedenya kudanya ya. Terus di atas kuda itu kami dibawa lagi ke ketinggian. Nanti Gus, kalimat dari kudanya aja itu menarik banget tuh. Kalimatnya gimana, Gus? Selamat datang wahai para hamba-hamba Tuhan. Selamat datang wahai para hamba-hamba Tuhan. Terus tinggalkanlah belenggu yang merantaimu. Tinggalkanlah belenggu yang merantaimu. Selamat datang wahai para hamba-hamba Tuhan. Ya. Melangkahlah untuk menuju kebebasanmu. Tinggalkanlah belenggu-belenggu yang merantaimu. Gitu. Kalimatnya seperti itu, Guru. Begini, itu kalimatnya menarik tuh. Selamat datang wahai hamba-hamba Tuhan. Iya. Terus
Melangkahlah menuju kebebasanmu. Melangkahlah menuju kebebasanmu, ya. Nah, kalimat melangkahlah menuju kebebasanmu itu, Gus, ya. Ketika kita semua yang dikir nafas, ya. Terus kan di itu gelembung putih itu, Gus, ya. Nah, begitu gelembung putih ini masuk, ini melingkar gitu kan, ya. Terus kita kan ke bawah naik. Iya, ke bawah naik. Ya. Nah, itu maksudnya kebebasan tuh begini, Gus. Maksudnya ketika gelembung itu ya dibawa naik, itu kan nyaman ya, nyaman gitu kan. Nah, artinya begini, di kita juga, Kang Haji Ahmad, ya, kehidupan kita tuh, ya, kehidupan seorang sufi, itu seperti kapas yang ditiup oleh hempasan angin takdir Tuhan. Iya. Kemana angin takdir Tuhan meniup, ya, ke sana kapas itu berjalan. Ketika kapas itu berjalan, ditiup oleh angin takdir Tuhan. Bayangkan betapa tenangnya, betapa nyamannya kehidupan ini. Makanya tadi terbebas kan kalimatnya? Melangkahlah menuju kebebasan. Tuh, kebebasan tuh seperti itu gitu. Artinya kita menjalani hidup ini artinya ringan tanpa beban. Ya aslinya mah kehidupan, di kehidupan ini Kang Haji Ahmad, ya, kita tuh tidak terikat dengan apapun. Ya, belenggu-belenggu itu ketika kita mencintai, ya, selain daripada Allah. Ya, ilmu jadi belenggu untuk kita menuju Tuhan ketika kita condong ke ilmu. Ketika ilmu itu merasa datang dari dirinya sendiri, tidak merasa diberi oleh Tuhan, yaitu yang menjadi belenggu, menjadi beban. Orang yang berilmu tanpa merasa diberi seperti apa? Orang yang punya pangkat, ya. Orang yang punya pangkat itu, gue sebenarnya dikasih wilayah oleh Allah itu, supaya kalau orang yang berpangkat itu kan ketika dia berbicara, pasti didengar banyak orang kan? Iya. Sebenarnya ketika siapapun ditinggikan derajatnya melalui pangkat dan kedudukan, ya, itu sebenarnya supaya suara-suara kebenarannya itu, ya, didengar oleh banyak orang. Tapi ketika jabatan itu tidak merasa diberi oleh Allah, ya, akan menjadi kepentingan dirinya dan kelompoknya saja kan? Iya. Nah, ketika jabatan tidak merasa diberi oleh Allah, ya nanti akan menjadi beban. Merusak juga ya. Rusak ilmunya, pangkatnya, hartanya. Ketika tanpa merasa diberi oleh Allah, semua akan menjadi beban. Kang Haji Ahmad, maka siapa yang nyaman tuh? Siapa mereka? Ya, yang merdeka itu, ya, orang-orang yang sudah tidak terikat dengan selain Allah. Oke? Terus Gus, lanjut. Setelah naik kuda, berarti itu masih ada lagi satu langkah, ya. Satu langkah di kebebasanmu adalah 1000 langkah ketika kamu masih terbelenggu. Satu langkah, Gus, di kebebasan. Ketika kamu sudah merdeka, ya, sudah merdeka, satu langkah di keheningan, di kenyamanan, ya, itu lebih apa tadi? Itu 1000 langkah ketika kamu masih terbelenggu. Iya, 1000 langkah ketika kamu masih terbelenggu. Ya, artinya ketika kita masih terikat dogma, terikat ritual. Ya kan? Artinya terikat dengan umpamanya condong mencintai dunia, condong mencintai ilmu, condong mencintai jabatan, pangkat. Ketika kita masih ada terikat, kita lelah, maksudnya gitu, Gus. Jadi 1000 langkah tuh menjalani kehidupannya tergopoh-gopoh. Gitu.
Kalau orang yang sudah tadi masuk ke yang pertama, apa tadi namanya? Terbelenggu. Yang sudah merdeka aja ya. Ya dia nyaman. Jadi urip ku enakan beka. Mokonon. Jadi orang umpamanya ya artinya lelah lah, masih lelah gitu. Jadi ketika kita sudah tidak terikat dengan apapun selain dengan Allah, kita lelah sangat luar biasa. Terus Gus, setelah itu dibawa sama kuda itu lebih tinggi lagi. Di ketinggian itu guru, ada alam lain. Di situ ada sebuah alam yang dimana ya seperti di bumi ini. Di situ ada gunung. Di tengah gunung itu ada sebuah danau. Dan di sekitarnya hamparan yang hijau indah. Tapi di atas gunung itu ada bangunan-bangunan yang megah. Di Tanpa atas pilar, gunungnya. iya, seperti bangunan itu seperti melayang-layang. Ya tanpa tiang lah gitu. Iya. Dan di situ kami semua diajak oleh kuda itu menuju salah satu bangunan yang sangat paling indah lah. Iya Gus, kayak di Gunung Rinjani ya Gus ya. Iya. Itu kan di atasnya ada namanya Istana Atas Awan. Iya. Ya di setiap gunung aja. Di setiap gunung. Ya artinya itu juga maksudnya simbol juga ketika manusia tuh Kang Haji Ahmad ya, ketika kesadarannya sudah tinggi ya, ya maka kita akan nyaman di atas kitanya ini gitu. Ketika kesadarannya sudah tinggi. Terus Gus? Ya indah banget guru. Diajak jalan-jalan dulu. Jadi bangunannya tuh di atas gunung. Di atas gunung. Iya. Banyak bangunan, tapi kita semua diajak kuda itu menuju salah satu bangunan. Dan kami masuk ke sana. Di situ kami disambut seperti tamu agung guru. Disambut. Berarti Kak Ahmad di tuan depan rumah Kak yang Ahmad. ada di sana guru. Berarti Kak Ahmad ada naik. Ada Naik semua yang hadir. yang hadir di sini masuk ke sana. Kami disambut dengan penuh sukacita. Iya. Dan ya disambut seperti tamu besar aja guru. Di situ kami dihidangkan berbagai macam makanan dan aromanya wangi sekali guru. Wangi banget. Aroma hidangannya itu. Enggak, maksud di suasananya. Iya, suasana Iya, wangi iya. banget. Baru setelah itu keluarlah yang punya rumah itu. Dan beliau adalah Nabi Sis guru. Iya. Maksudnya perawakannya seperti apa Gus? Nabi Sisnya waktu itu umpamanya pakai bajunya, aksesorisnya seperti apa? Pakai bajunya putih. Iya. Ya putih bersih lah, wajahnya putih bersih. Wajah beliaunya juga. Dan memakai seperti mahkota tapi bukan mahkota. Topi gitu. Apa tuh Pak? Kayak apa? Ke atas gitu topinya, tapi bukan mahkota guru biasa itu. Iya. Di situ pokoknya kami disambut. Itu ya. Dan kami dihidangkan berbagai macam makanan. Di situ sebelum kami disuruh untuk pergi jalan-jalan, Iya. nah, beliau sempat memberikan sebuah nasihat juga guru. Kurang lebihnya seperti ini. Sebuah kehendak Tuhan, kita semua bisa bertemu di sini. Iya. Dan sebuah kehendak Tuhan juga ketika di bawah sana adanya sebuah kekacauan. Nikmati saja apa yang Tuhan kehendaki untuk kalian semua. Ya mungkin Gus, mungkin ya karena alam itu posisinya di ketinggian ya.
kata beliau di bawah ini sedang terjadi kekacauan. Iya. Ya kan? Ya mungkin kan ya mereka ya alam-alam cahaya ya juga mungkin melihat artinya sekarang di sini sedang perang antara Iran, Israel dan Amerika. Ya. Ya mungkin terlihat dari sana. Karena apa? Di kata beliaunya di bawah sana sedang terjadi kekacauan kan? Ya ada kalimat seperti itunya kan? Iya. Nah, terus menasehati ke kitanya gimana Di katanya? terakhirnya nikmati saja apa yang Tuhan kehendaki untuk kalian semua. Berarti Tuh. kita gimana sikapnya guru? Ya maksudnya nikmati saja apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Ya artinya ya walaupun di sini ya maksudnya di dunia ini sedang terjadi kekacauan ya artinya kita nikmati saja. Artinya begini ya. Dalam kondisi apapun ya rasa takut itu diminimalis. Ya ketakutan tuh nanti seperti ini seperti ini. Toh juga nanti yang terjadi kalau memang Allah berkehendak ya semua makhluk nggak bakalan bisa ada yang menolak. Iya. Artinya umpama kayak saya umpamanya nanti pagi meninggal umpamanya atau kapannya kalau memang Tuhan menghendaki ya semua bisa terjadi. Artinya ya di kondisi bumi sedang seperti apapun ya tetap kita dalam keadaan tadi apa kalimat terakhirnya ya nikmati saja gitu ya artinya dinikmati saja gitu. Karena tetap apapun yang terjadi di alam dunia ini ya itu adalah kehendak Tuhan dan kita tidak tahu ada peristiwa apa gitu kan. Ya siapa tahu artinya yang berperang di sana artinya di luar ya nanti ya yang ada perubahan besar di negeri kita di sini di Nusantara. Iya kan? Bisa jadi. Karena kan salah satu di antaranya Iran berperang dengan negara-negara yang lain itu. Ya. Ya di antara salah satunya kan di antara salah satunya itu kan terus gini terjadinya perang itu kan ya sudah begitulah pokoknya. Dan semoga saja gitu kan semoga saja yang dari sana nanti terbawa ke sini menjadi nasihat untuk kita di sini. Artinya di sini Nusantara muncul kesadaran tinggi gitu aja. Oke. Nah setelah itu Gus jadi beliau, kita dijamu, Nabisisnya datang gitu kan. Setelah itu beliau mempersilahkan kami semua untuk menikmati suasana yang ada di sana, yang ada di alam sana. Yang di alam sana jalan-jalan gitu kita aja tuh. Dan langitnya itu berwarna biru, terus berubah lagi berwarna ungu gitu guru. Iya. Saya jalan-jalan semuanya jalan-jalan berbeda-beda. Ada yang ke timur, ke selatan, misah gitu guru. Oh, jadi punya ini. Iya. Ya karena saking apa tempatnya luas masing-masing ya. Jadi masing-masing. Kaji Ahmad belayu yang penting kok. Kaji Ahmad berisata ki penting. Belayu ki ning danau ta. Enggak tahu atau manek maning. Yang saya rasakan saya ada di pantai guru. Saya ada di pantai. Di pantai. Ya. Dan di pantai itu pasirnya itu berlian semua. Ada tebing, pasirnya berlian gaji. Ada tebing di pinggir pantai. Pas saya mau naik tebing itu waktunya habis guru. Oh pas mau naik tebing waktunya habis. Jadi harusnya waktunya tambah lagi 1 jam ya Gus ya. 1 jam guru. Berarti ya kan suasana di sana kan masih bisa terasa sampai sekarang kan.
Kayak Dan Kaji Ahmad, wanginya juga luar biasa guru, wangi Ya. banget. kayak tadi Kaji Ahmad kata saya, Kak Haji, gimana tadi masuk ke ruang hampa, katanya, ruang kosong gitu kan. Nah kalau masuk ke ruang kosong kata saya, sok kata saya cek kondisi dada sampean, dilihat gimana, masih nyaman nggak? Ya, kata Kaji Ahmad, oh iya katanya lapang banget. Ya iku paremah menusa ku bedoli sesek Kaji. Iya. Singsa kedua si urip pusing lapangan, bayang lapang aja gitu dada tuh gitu kan. Terus wanginya Gus nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang guru. Masya Allah. Tuh Gus, mungkin yang tadi pertama kamu mau naik yang kayak kesetrum tuh Gus, yang kayak kesetrum tuh. Ya semoga aja itu permajaan buat tubuh kamu. Iya. Iya. Jadi gini Kang Haji Ahmad, ya. Kalau kita sering terkoneksi ya dengan alam-alam ketinggian, ciri-cirinya satu biasanya. Hah? Awet muda. Awet muda. Ya di samping awet muda, nanti kesabarannya yang berlebih gitu kan, cinta kasihnya, ya kebahagiaan, ketulusan, kedamaian, ketenangan dan seterusnya gitu. Cari istri muda. Karena kalau gini, kalau di dzikir nafas tuh, ya di dzikir nafas bisa sabar tanpa harus belajar. Diberi langsung. Diberi, iya. Dulu mas saya Gus nggak percaya Gus, ada kalimat itu tuh di kajian Buya dulu tuh. Sabar go, dudu sira sing gawe. Buya ngomong gitu. Iya, sabar ku dipai kenang Gusti Allah. Iya. Gusti Allah mai sira sabar, dau sira bisa sabar. Karena upaya sira tanpa konfirmasi, tanpa Gusti Allah konfirmasi, masa bisa sabar? Iya. Tapi ketika masuk ke dzikir nafas, sok bisa merasakan kan? Sabar tanpa diberi. Atau kalimat-kalimat yang lain seperti Kaji Ahmad sering ngurai banyak perubahan gitu kan? Iya gitu. Jadi keuntungan siapapun yang dzikir nafas, ya itu keuntungannya tuh banyak perilaku-perilaku yang dulu sangat sulit dilakukan, sekarang bisa dilakukan dengan mudahnya. Biidznillah, dengan izin Tuhan, gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.